Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Ausagiri Jatiwibowo dari Departemen Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin. NPM saya adalah 21067029113. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifin Akbar Aurelio. Saya dari Departemen Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin. NPM saya adalah 21067033323. Perkenalkan, nama saya Anjina Clarissa Dewati dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Teknik Lingkungan, dengan NPM 21067054455. Ya, jadi untuk pertanyaan nomor 1, mengapa studi mengenai punahnya dinosaurus mengilustrasikan metode ilmiah? Jadi pertama, studi kasus dinosaurus yang punah biasanya didiskusikan oleh orang-orang yang paham di bidangnya. Jadi kan tidak mungkin ya orang-orang yang paham ekonomi atau politik yang meneliti punahnya dinosaurus. Nah, mereka tuh biasanya punya tugas-tugas yang lain di bidangnya. Nah, jadi kalau orang-orang meneliti dinosaurus itu biasanya orang-orang yang memang antusias terhadap dinosaurus ataupun para ahli yang memang sudah ahli di bidangnya, di bidang tersebut. Lalu selanjutnya mereka mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah. Jadi biasanya mereka membuat pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa mereka punah, apa mereka punah, dan seterusnya. Lalu selanjutnya mereka membuat hipotesis. Nah, yang dimaksud dengan hipotesis itu adalah dugaan-dugaan sementara yang belum terbukti kebenarannya. Itu. Lalu mereka mengumpulkan data dan bukti melalui observasi. Nah, untuk membuktikan hipotesis mereka benar, mereka perlu data dan bukti untuk memverifikasi kebenaran tersebut. Mereka nggak bisa langsung menyampaikan ke dunia kalau punahnya dinosaurus itu hanya berasal dari ide mereka tanpa ada kebuktiannya. Gitu. Lalu selanjutnya mereka menarik kesimpulan dan bukti-bukti yang didapat. Nah, jadi setelah mereka mengumpulkan data dan bukti, mereka berdiskusi mengenai mengapa dinosaurus punah, yang lalu mereka akan jadikan sebagai teori. Lanjut. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu 2 cara untuk membuktikan bahwa hipotesis asteroid yang bertabrakan benar. Yang pertama adalah dengan mengetahui informasi mengenai seberapa besar diameter asteroid yang menghantam bumi. Maka kita dapat memperkirakan seberapa besar dampak yang ditimbulkan akibat tabrakan tersebut. Jika sekiranya diameter asteroid tersebut cukup besar, maka cara ini dapat membuktikan bahwa hipotesis asteroid tersebut benar. Karena diameter yang besar dapat memungkinkan adanya dampak kepunahan akibat terkena hantaman yang dahsyat. Yang kedua adalah dengan mencari sumber penghasil elemen iridium di bumi. Sesungguhnya kepunahan dari dinosaurus dapat diyakinkan karena jatuhnya asteroid di muka bumi, karena hal tersebut dapat diduga dari adanya kandungan unsur iridium yang sangat tinggi di sekitar jatuhnya asteroid ke muka bumi. Karena itu, kita dapat meyakinkan hipotesis tersebut dengan mensurvei atau mencari jika sekiranya adanya faktor kemunculan iridium di bumi ini selain disebabkan oleh jatuhnya asteroid. Lanjut. Untuk pertanyaan ketiga, apakah bisa dibenarkan jika menyebut penjelasan asteroid sebagai teori kepunahan dinosaurus? Bisa. Pertama, karena apabila sumber atau penghasil iridium tidak ditemukan di bumi, karena iridium tidak memungkinkan untuk dihasilkan di bumi. Maka salah satu cara munculnya iridium tersebut yaitu karena ada tabrakan asteroid yang cukup dahsyat tersebut. Yang kedua, apabila memperhatikan dan mengetahui data yang menyebutkan bahwa jari-jari asteroid yang sebesar 10 km, di mana teori ini sungguh memungkinkan karena asteroid tersebut sungguh besar, maka dampak yang ditimbulkan pun akan besar pula dan menyebabkan kepunahan dinosaurus. Untuk nomor 4, diketahui area bumi 5,1 dikali 10 pangkat 18 cm persegi, CGS debu 0,02 gram per cm persegi, massa debu 5,1 kali 10 pangkat 18. Untuk menemukan massa asteroid, kita harus menemukan massa debunya terlebih dahulu. Massa debu dapat dicari dengan mengalihkan area bumi dengan CGS debu. Setelah massa debu ditemukan, maka kita bisa mencari massa asteroid dengan cara perbandingan.
Setelah dihitung, kami menemukan bahwa massa asteroid adalah 51 dikali 10 pangkat 13 kg atau 51 dikali 10 pangkat 10 ton. Untuk mencari jari-jari asteroid, kita harus menemukan volume asteroid terlebih dahulu. Volume asteroid dapat dicari dengan membagi massa asteroid dengan massa jenis asteroid. Setelah kita menemukan volume asteroid, kita dapat menemukan jari-jari asteroid dengan menggunakan rumus volume bola. Setelah dihitung, jari-jari asteroid adalah 3936,5 meter. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.